Yo, what's up guys, welcome back to Best YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, nggak berasa udah akhir tahun. Di tahun 2022 ini, udah bulan Desember. Biasanya kita akhir bulan itu Gadget of the Month. Sekarang udah akhir tahun, which saatnya kita share ke kalian Gadget of the Year. Dan as always, udah 2 tahun kemarin kita collab bareng teman-teman. Tahun ini kita bakal lanjutin lagi collab bareng Tech Reviewer Indonesia. Yeay! Dan yes, tahun ini gue ajak sekitar 20 teman-teman Tech Reviewer yang gue kenal secara personally. Dan ya pertama-tama mohon maaf nggak bisa ngajak semuanya, karena kalau ngajak semuanya bakalan berapa jam videonya ya, nggak bakal kelar. Jadi yes, ini gue ajak yang gue kenal, dan ya hopefully kalian juga ngerti kalau nggak ada di sini jangan ditanya di bawah, tapi langsung tanya aja ke orangnya biar kenalan sama gue. Asik. Tapi ya udah, langsung aja, gue nggak sabar lagi pengen share ke kalian. Ini dia Gadget of the Year 2022 bareng collab Tech Reviewer Indonesia. Let's go. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cepu-Cepu. Oke, Gadget of the Year menurut gua itu tadinya adalah Pixel 7 Pro ya. Tapi tiba-tiba ada satu HP Nikon yang baru aja gua review. Ini dia Vivo X90 Pro Plus. Desain premium dengan material vegan leather, terus chipset powerful berSnapdragon 8 Gen 2 yang berhasil taklukin game demanding kayak Genshin Impact. Dan eksklusif buat video ini nih, gue tes Antutu 6 kali berturut-turut dan hasilnya penurunan performance cuma 2,5%. Sadis ya. Terakhir dia punya 4 kamera belakang dengan sensor 1 inch di lensa utamanya. Kalian perhatiin video ini deh, hampir nggak ada flare loh, dan detail di botol-botol dalam mesin ini masih dapat dibanding sama iPhone 14 Pro Max dan Google Pixel 7 Pro. Nggak sampai situ, foto di HP ini juga terbaik, portraitnya udah kayak di kamera Pro, cuman tidak untuk kamera depannya, resolusi yang belum 4K, dan dynamic range yang lemah untuk video dengan background terang di belakangnya, bikin sedih sih. Yes, nggak ada yang sempurna, tapi overall gue tetap demen sama HP ini. Terakhir, special thanks buat Best Indo Tech yang udah ajak gue collab di video ini. Oke, Gadget of the Year buat saya adalah gadget yang paling berkesan. Dan pilihan saya jatuh ke Samsung S20 FE Snapdragon. Alasannya simpel sih ya, karena HP ini tuh sekarang harganya udah turun banget. Dan dengan uang 5 juta, sekarang Anda tuh udah bisa beli HP Samsung seri S, bukan second, pakai Snapdragon pula, dan masih dikasih fitur-fitur yang biasanya ada di HP Samsung kelas atas. Ya sebut aja fitur tahan air. HP ini udah bisa diajak basah-basahan sampai diajak ngevlog di kolam renang. Terus untuk kameranya sendiri juga cukup menarik ya buat bikin konten. Karena selain hasil videonya cukup stabil, di sini juga udah bisa rekam 4K 60 fps di kamera depan dan belakang. Dan dengan harga 5 juta tadi, HP ini tuh menurut saya tuh punya fitur yang sangat-sangat mahal ya. Karena di HP sekelasnya tuh masih jarang yang pakai, yaitu fitur wireless charging. Jadi ya masih berasa kayak pakai HP mahalnya Samsung kan. Ya itu dia Gadget of the Year, gadget yang paling berkesan. Jadi kalau ingat 2022 ya ingatnya sama HP ini. Hai semua, gua Wasa. Dan terima kasih buat Malvin yang udah ngasih kesempatan lagi bikin Gadget of the Year tahun 2022. Nah, kalau dari gua, rekomendasinya bukan gadget yang elektronik ya, tapi adalah pendukung gadget teman-teman, terutama handphone buat naruh di motor ya. Karena kebetulan gue juga lagi sering banget main motor, posting motor, dan gua suka ngenain tuh mounting handphone di stang motor gua. Sering banget ada yang nanya, sering juga gue jawab, dan akhirnya mereka beli sampai akhirnya puas. Nah, ini gue mau ngasih tahu ke teman-teman juga supaya bisa lebih berguna lagi. Nah, phone holdernya ini mereknya adalah GUB, GUB, tipenya yang P30. Tipe-tipenya si GUB ini sebenarnya ada banyak, cuma dari pengalamannya gua, P30 ini yang paling solid, yang paling rigid, bahkan kalau misalkan nggak ada handphonenya yang nyantol aja, dia tuh nggak getar-getar parah. Bagus kok pokoknya. Materialnya juga aluminium CNC, jadi menurut gua bagus. Nah, gua tuh punya 2, satu gua taruh di Honda ADV gua, satu lagi di Moge gua. Cuma permasalahannya adalah si holdernya dia tuh bisanya di stang yang kayak telanjang gitu, yang ada apa istilahnya tuh kayak handlebar kayak gitulah. Nah, tapi kalau yang teman-teman pakai Matic ataupun bebek, itu kan stangnya suka ketutupan sama batoknya tuh. Jadi nggak bisa ditaruh di situnya tuh ya, karena ada batoknya. Nah, ini mereka tuh ada yang ngejual mountingnya lagi, ditaruh di baut spionnya. Jadi nanti akan ada handlebarnya kayak gini lah pokoknya bentukannya. Ya pokoknya cara masangnya gue yakin teman-teman pasti paham lah gimana motornya, pasti udah hafal juga kan. Pokoknya
saya Goop P30 ini rekomendasi dari gua, dimana harganya juga nggak nyampe 200.000 acan. Ada yang waktu itu gue pernah lihat harganya 114.000, terus harganya 156.000, terus 180.000 paling mahal-mahalnya yang nggak pernah nyentuh sampai 200. Soalnya udah mulai banyak yang ngejual. Dan gitu sih ya, paling rekomendasi dari gua adalah pendukung gadget teman-teman, terutama untuk yang suka motoran. Oke, terima kasih Malvin dan lanjut ke teman-teman yang lain. Gadget of the Year menurut saya adalah HP ini, Zenfone 9 dari Asus ya. Soalnya hebat aja, Asus bisa bikin HP compact yang baterainya itu nggak kalah sama baterai HP yang ukurannya gede, terus performanya juga nggak ditahan-tahan. Dan saya secara pribadi memang kangen aja sama HP compact yang berkualitas, bukan HP compact yang banyak kompromi, banyak ngurang-ngurangin. Ini Asus ngebuktiin kalau Zenfone 9 HP compact juga bisa bersaing sama HP yang bodinya lebih gede. Ya di situ-situ sih, intinya itu sih. Hebat aja. Halo gengs, Gocha, dan untuk Gadget of the Year pilihan gue adalah sebuah casing PC yang namanya Fractal North, yang desainnya cakep banget. Depannya ini terbuat dari kayu asli yang kerasa halus banget di tangan. Dan tenang aja untuk kalian-kalian para PC Master Race, ini nggak bakal mengganggu airflow-nya. Ada yang warna hitam dan putih. Yang hitam cakep banget sih, warnanya walnut di sini dengan ada aksen-aksen emas. Yang putih ini depannya warnanya oak, sama kayak meja kayu gua. Makanya gue pilih yang ini. Jadi kalau kalian pengen upgrade estetik PC kalian ya, gue rekomen banget casing yang ini. Halo guys, nama gue Greg dari Up to Date IDN. Jadi untuk Gadget of the Year versi kita bukan iPhone 14 Pro tapi Google Pixel 7 Pro. Alasannya simple, cuman ada 3 aja. Pertama, untuk kualitas kameranya gak ada obat. Ya menurut gue lebih bagus ketimbang iPhone 14 Pro dengan detail yang bagus. Dan apalagi untuk lensa telefotonya bisa support digital zoom sampai 30 kali dengan detail yang masih konsisten juga. Kedua, untuk fitur-fitur yang hanya tersedia di HP Google Pixel. Contohnya kayak Magic Eraser buat hapusin objek yang ada di foto, buat unblur foto juga bisa. Dan kalau misalkan kalian pengen ngecek judul lagu ataupun siapa yang nyanyi, itu bisa otomatis ke detect. Dan kalau misalkan kalian nggak pengen diganggu saat kerja, tinggal balik HP aja, otomatis ini langsung ke silent. Ketiga, untuk software experience-nya ini terbaik karena rutin banget dan ada jaminan software update yang panjang juga. Bahkan ketika Android baru diperkenalkan, Google Pixel adalah HP pertama yang akan terima software update tersebut. Jadi benar-benar menarik. Apalagi untuk Google Pixel 7 Pro juga desainnya ini bagus, terutama warna hazel. So, thank you for having me, Best Indotech. Jadi lanjut ke yang lain. Thanks Malvin invite-nya buat sharing Gadget of the Year 2022. Kenalin, gue adalah Coach Jun, dan Gadget of the Year pilihan gue adalah Apple Mac Studio M1 Ultra. Ini juga merupakan pilihan gue yang paling tepat, karena setelah ada Ultra ini, kerjaan gue lebih efisien, lebih cepat. Bisa dibilang hemat waktu banget buat ngedit video. Yang biasanya ngedit video 2 jam, kini bisa cuma 1 jam selesai. Nah, setup Mac Studio Ultra gue adalah RAM 64GB dan SSD 1TB dengan 20 core CPU, 48 core GPU, dan 32 core Neural Engine. Ngerender video itu cuma hitungan menit guys. Apalagi gue syutingnya di file berat 4K 422 10-bit. Lancar banget buat ngedit dengan Premiere Pro atau Final Cut di Mac ini. Nah, selain ngedit sih, gue buat nonton, ngerjain aktivitas lain, dan kalau game sih gue jarang. Tapi ya kalau kalian mau game, bisa juga buat yang support Mac. Oh ya, kalau ngedit dengan Premiere Pro juga, ini jarang banget crash. Kalau di PC gue lama, Windows itu sering banget crash kalau layarnya sudah banyak. Bisa dibilang worth it banget ketika kita bayar 72 juta buat dapetin Mac Studio Ultra ini. Kita bisa kelarin kerja dan punya banyak waktu buat ngerjain hal lain. So, itu saja. Thank you Malvin buat invite gua di Gadget of the Year 2022. Oke, buat yang belum kenal, saya Deddy Irfan dari Jagat Review. Dan kalau buat saya, sebetulnya gadget yang paling menarik atau yang paling hebat tahun 2022 mungkin nggak tepat dibilang gadget, cuman gadgetnya doang. Tapi buat saya ini adalah sistem atau ekosistemnya. Kita lihat bahwa seri lipetan-lipetan ini, terutama kalau buat saya sih, yang Fold ini, Fold 4, ini luar biasa banget ya. Jadi ini salah satu yang menarik juga, dan tidak kalah juga menarik adalah Watch 5 Pro yang sekarang ini keluarnya sudah baterainya tahan lama banget.
bisa 2-3 hari baterainya. Ini membuat jadi daily driver saya juga. Tadinya saya nggak pernah bisa pakai smartwatch karena nggak tahan segitu lamanya. Sekarang udah bisa dipakai bahkan untuk liputan ke luar negeri juga. Tapi ini sebetulnya yang paling saya suka itu adalah si Buds 2 Pro. Iya, Buds 2 Pro ini berubah jauh banget dari Buds sebelumnya yang kalau dicoba ya biasa aja lah. Yang satu ini kualitasnya bagus banget, udah gitu daya tahan baterainya oke, ANC-nya juga udah oke, dan yang paling bikin nggak bisa lepas adalah kenyamanan di telinganya yang luar biasa nyaman. Ya, all in all jadinya kalau dilihat tahun 2022 ini yang paling menarik adalah ekosistemnya Samsung buat saya, yang akhirnya semuanya enak buat dipakai. Mau di smartphone-nya yang versi klasiknya keren, mau di lipetannya, mau di fold atau flip, sudah peningkatannya luar biasa jauh ya. Kemudian watch-nya juga udah jadi lebih bisa dipakai lagi, dan akhirnya buds-nya juga udah jadi keren banget. Itu versi saya. Thank you Bro Malvin udah undang kita, dan Gadget of the Year versi gua kali ini adalah Oppo Find X5 Pro. Memang ini bukan daily driver gua, tapi handphone ini mantep banget buat dipakai ngonten. Ya buktinya, tiap story Instagramnya teh pakai video dari handphone ini cuy. Kameranya bagus, stabilisasinya bagus, warnanya bagus, ya otomatis hasilnya bagus cuy. Udah Snapdragon 8 Gen 1, RAM sama storage-nya gede, ngebut juga ya, buat apa juga nunggu sama Gen 2 ya. Belum juga pada rilis kan. Jadi ini sih salah satu handphone yang menarik buat content creator di tahun ini. Ini menurut gua. Ya memang sih juga style handphone ini yang masih jarang juga yang punya karena pakai bodi keramik. Ya berat, tapi memang jelas kerasa loh keluarin belasan juta buat handphone kayak gini. Dan yang terpenting kebutuhan basic handphone ini juga udah terpenuhin. Buat pakai casual enak, main game juga kuat. Tapi kayak lagi kenapa gue pilih ini ya, sebenarnya gue mau rekomendasiin iPhone 12 mini gue. Cuma kayaknya udah kelamaan barangnya. Jadi ya mending langsung aja lah rekomendasi dari Gary. Let's go Gary. Thank you Aldi, dan thank you juga buat abang kita semua yang paling tampan dan futuristik nih. Udah ngundang kita di Gadget of the Year. Gokil. Langsung aja ya. Beberapa orang bilang gue sebagai penyebang iPhone. Oleh karena itu, menurut gue pemenang Gadget of the Year tahun ini ya Tab, Redmi, lokal. Sekiranya sembilan iPad kan? Ya kan? Jujur aja loh. Dan gue yakin kebanyakan dari lo waktu lihat Redmi Pad ini pertama kali pasti auto kayak, palingan kayak Redmi digedein doang. Dan ternyata nggak duga bro. Gini deh ya, gini nih. Kenapa menurut gua yang ini tuh underrated? Ini harganya 3 jutaan. Lu udah dapet tab panel IPS 10,6 inci 2K resolusinya. Jadi lu scrolling atau nonton apaan kayak ya bahagia, udah cukup banget ini mah. Ditambah lagi ya, speknya SoC baru, asik G99. Lembut banget ini. Daripada kelamaan langsung ya nyantai mengucapkan Happy New Year, dan semoga tahun depan gadget semakin menarik buat dirolling. Itu aja, bye-bye. Halo semuanya, saya Putra Reza dari Project Review, dan untuk Gadget of the Year versi saya tahun ini bukan handphone, bukan tablet, bukan laptop, melainkan ini AirPods Pro generasi kedua, AirPods Pro 2. Ya, jadi TWS Apple ini kayaknya emang produk yang paling saya suka tahun ini. Alasannya satu, kualitas audionya lebih bagus. Yang kedua adalah peningkatan dari segi active noise cancelling. Serta yang ketiga, mikrofon yang juga lebih bagus. Serta yang keempat, dia punya fitur Find My. Terus ada speaker yang bisa bunyiin kalau sleep. Dan itu menurut saya benar-benar ngebantu. By the way, karena di sini saya nggak bisa ngomong panjang-panjang, jadi buat yang mungkin pengen lihat review lengkapnya ala saya buat AirPods Pro tuh, langsung aja mampir ke channel yang linknya ada pada kolom deskripsi. Sekian dari Putra Reza, selamat liburan, selamat tahun baru, dan seperti biasa, have a nice day. Oke, halo semuanya, gue Billy Dolmen. Sebelumnya mau ucapin terima kasih kepada Malvin dari Base Idotech yang udah ajak gue untuk bikin video Gadget of the Year di 2022 ini. Mungkin langsung aja untuk Smartphone of the Year atau Gadget of the Year di tahun 2022 ini menurut gue adalah ini adalah Oppo Reno 8 Pro atau Oppo Reno 8 Pro. HP ini gue beli di bulan November kemarin, harganya sekitar 10 juta, tapi mungkin sekarang udah mulai turun di 9 juta udah ada. HP ini kenapa jadi Smartphone of the Year buat gue? Karena HP ini memiliki berbagai fitur yang biasa ditawarkan oleh flagship, tapi dia tidak flagship. Oke, gue jelasin. Pertama ada display, ini Full HD, terus 120 fps, dan of course udah AMOLED, Super AMOLED ya, dan udah ada fingerprint sensor di layar. Kemudian kameranya kalian bisa lihat dari sisi sini aja udah gede banget kan. Ya mungkin ini hanya desain, tapi secara performa kameranya bagus banget. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi performance. Ini performance-nya cukup stabil karena dia pakai Dimensity, MediaTek Dimensity 8100 Max.
dan dia nggak panas karena performanya yang stabil tersebut. Terus fitur selanjutnya adalah SuperVOOC Fast Charging 80 Watt. Ini fitur yang hampir nggak bisa kita temukan di banyak flagship ya. Jadi nggak semua flagship pakai fitur ini, dan ini ngecasnya cepat banget, nggak sampai 1 jam, bahkan 40-50 menit ini udah bisa full 100%. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menurut gue oke banget. Dan kalau kalian mungkin lagi mencari smartphone flagship dan kalian punya budget flagship, artinya di atas 12 juta, let's say 12 sampai 20 juta, mungkin kalian perlu lagi deh ngecek HP ini. Kalian lihat apakah fitur-fitur yang ditawarkan di HP ini sudah oke dan sudah cocok untuk kalian. Meskipun ya fitur-fitur yang biasa ada di flagship kayak tahan air dan juga wireless charging ini nggak ada, tapi ya buat apa wireless charging, ngecasnya udah cepet kok gitu ya. Oke, mungkin itu untuk Smartphone of the Year tahun 2022 versi gua. Terima kasih sekali lagi kepada Malvin yang udah ajak gua untuk bikin video kolaborasi kayak gini. Dan kita langsung aja menuju ke video selanjutnya dari teman-teman yang lain. Halo, gue dengan Satish dari channel YouTube K2G. Terima kasih banyak Malvin dari Best Tech yang udah ngajakin kita collab untuk Gadget of the Year tahun 2022. Dan versi K2G adalah Samsung Galaxy Fold 4. Karena improvementnya begitu banyak ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Baik secara hardware, sebut saja kamera, ketahanan baterai, build quality, dan lainnya. Dan ditambah yang paling penting untuk sebuah smartphone hybrid adalah softwarenya yang sangat powerful, terutama dengan taskbarnya itu. So, Samsung Galaxy Fold 4. Halo, gue Indra dari iCheck Live. Thank you bro Malvin udah ngajakin iCheck Live buat ikutan. Dan ini adalah Gadget of the Year versi gue. Yang pertama, of course, iPhone 14. Emangnya apa lagi? Apa yang kalian harapkan? Udah pasti iPhone 14. Masa? Ini adalah seri pertama flagship Apple di tahun 2022 yang pertama kali memperkenalkan Dynamic Island. Sampai sejauh ini gue masih menggunakan iPhone 14 Pro ini sebagai secondary kamera dan kadang juga jadi mesin portable editing yang bisa masuk kantong. Jadi gue bisa ngedit dimanapun dan kapanpun dengan iPhone 14 Pro ini. Lalu yang kedua, drum roll. Ceng ceng, yap, Steam Deck. Gue udah lelah banget sebenarnya nungguin PlayStation ngeluarin portable konsolnya lagi gitu. Nah, berhubung game PlayStation sekarang rata-rata udah masuk di Steam, jadi ya udah Steam Deck ini udah gue anggap kayak PS5 portable gue. Bahkan plusnya game PC, AAA dan game Xbox bisa dimainin di mesin kecil ini. Nih lihat aja, sampai gue dandanin hitam putih biar mirip kayak PS5. Mantep banget lah Steam Deck ini. So far ini adalah pembelian selama beberapa tahun terakhir yang menurut gue tuh wow, akhirnya aku punya ini gitu. Dan ini dia dua gadget yang menurut gue masuk ke Gadget of the Year 2022. Thank you. Nah, giliran gue nih sekarang. Gadget of the Year gue kali ini adalah Xbox Series X. Tapi kan itu udah keluar dari 2020. Tenang, menurut gue Xbox Series X di Indonesia tuh lagi dapet banget hype-nya ya, terutama di tahun 2022 ini. Karena harganya yang lebih murah daripada konsol PS5. Tapi kalian juga dapetin kualitas next gen yang nggak kalah dari PS5. Fitur yang paling gue suka dari Xbox Series X ini adalah Xbox Game Pass, dimana kalian bisa langganan dengan harga yang lumayan murah untuk banyak game. Library-nya ada ratusan game yang bisa kalian mainin. Keunggulannya dari program subscription yang mirip dari PlayStation itu adalah game-game first party-nya Xbox itu udah pasti day one. Hari pertama itu masuk ke Game Pass. Jadinya buat kalian yang pengen main game-game baru, hari pertama itu juga udah bisa kalian mainin. Lalu ada juga cloud gaming, dimana kalian bisa mainin game-game Xbox tanpa harus download. Kalian bisa main dimanapun selama dia support Xbox Cloud Gaming. Kalian bisa main di PC, kalian bisa main di tablet, kalian bisa main di handphone, iPhone, Android, semuanya bisa. Yang kalian butuhin cuma internet yang cepat aja. Sayangnya untuk di Indonesia, support dari Xbox ini bisa dibilang nggak ada, kecuali untuk Xbox PC Game Pass. Dan yang perlu disayangin lagi adalah kurangnya game-game yang sifatnya itu naratif driven, story driven. Nggak kayak PlayStation 5 yang game-game story drivennya itu bagus. Di Xbox ya kalau nggak balapan, tembak-tembakan. Itu aja dari gua. Thank you buat Malvin dan Best Tech yang udah ngajakin collab kali ini. Lanjut! Oke, halo, kenalin gue Luis dari Keneta ID. Jadi sebelumnya thank you buat Malvin yang sudah mengundang gue ke kontennya ini gitu. Jadi Gadget of the Year menurut gue di tahun 2022 adalah sebuah gamepad yang namanya GoLikit King Kong Pro 2 gitu. Jadi sebelumnya itu gue sebenarnya pakai Xbox One X controller, cuman karena gue butuh buat di Nintendo Switch gue dan gue nggak mau pakai Joy-Con, akhirnya gue memutuskan untuk beli si GoLikit King Kong Pro 2 ini gitu. Dan yang gue suka dari ini adalah pertama, compatibility platformnya lumayan banyak. Jadi bisa di Switch, bisa di Windows PC, bisa di macOS, bisa di Android, bisa di
iOS juga. Jadi kompatibilitasnya cukup banyak dan kalau gue mau ke PC pakai ini juga bisa. Nah, selain itu fitur yang paling penting menurut gue dari si Gullikit King Kong Pro 2 ini adalah si joysticknya yang Hall Effect gitu. Jadi dia bisa lebih awet atau bisa dibilang lebih susah drifting dibandingkan joystick-joystick yang masih pakai potensio kayak gini. Itu, dan selain itu dia juga ada fitur gyro-nya juga, jadi kalau misalnya mau main Switch bisa digerak-gerakin kayak gini. Dan selain itu untuk gripnya sendiri di sini gue juga suka banget karena gue ngerasanya malah ini lebih premium berasanya dibandingkan si Xbox One S Control yang sebelumnya gue pakai. Dan harganya juga menurut gue lebih oke, dia di 600 ribuan dengan fitur yang banyak kayak tadi. Dan gue rasa ini adalah opsi yang oke juga, apalagi kalau kalian nyari alternatifnya Xbox tapi compatibility-nya lebih banyak daripada si Xbox ini. Itu, dan kurang lebih kayak gitu sih Gadget of the Year menurut gue di tahun 2022 ini. Thank you buat Malvin, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue di youtube.com/rangitakid. Ya, terima kasih. Hai, I'm Wisnu Kumoro and this is my Gadget of the Year. Dan saya sebenarnya lagi liburan, tapi demi Best Indotech, demi Malvin, saya mau berkontribusi di video kali ini. Jadi saya mau nyeritain tentang Gadget of the Year versi Wisnu Kumoro, yaitu adalah Miyoo Mini. Ih, burung berisik banget ya. Saya mohon maaf sebelumnya karena burung saya nggak bisa diem, tapi intinya saya pengen ceritain mengenai Miyoo Mini. Ini bisa dibilang adalah gaming konsol termungil di tahun ini dan cukup jadi game changer. Karena di antara banyak konsol emulasi lain, ini hadir dengan compact dan ukuran mungil tapi kualitasnya di atas rata-rata. Dengan CPU ARM Cortex A7 Dual Core dan RAM 128MB, Miyoo Mini bisa memainkan berbagai emulasi game jadul hingga ke PS1. Untuk yang ingin main game jadul terutama 8-bit dan 16-bit bisa banget main di Miyoo Mini ini. Tapi ya namanya juga mini, layarnya pun mini. Dan untuk ukuran yang segitu, resolusinya cukup oke, di 680x480. Hasil tayangan jadi lebih tajam dan colornya pun bagus dibandingkan sama kompetitornya. Dan untuk baterai ini diklaim juga bisa bertahan hingga 5 jam dan bisa di-charge dengan charger USB Type-C. Untuk lebih lengkapnya cek YouTube saya aja ya. Dan itu tadi adalah Gadget of the Year versi Wisnu Kumoro. Dan selanjutnya, silakan. Hai, kami Mas Ubi, dan Gadget of the Year menurut kami untuk tahun 2022 ini adalah ROG Phone 6, bukan yang Pro tapi varian terendahnya. Anda bisa bayangkan, di ROG Phone 6 ini Anda mendapatkan apa yang ada di flagship lain. Layar 165Hz dan yang paling penting ini dual front facing speaker. Dan suaranya Anda akan mendengar apa yang Anda tidak dengar di flagship lain. Ya gitulah. Wah, ini killer banget. Walaupun kameranya ya tergolong biasa-biasa aja, tapi serius deh, ada banyak hal yang tidak bisa Anda dapatkan di flagship lain. Ada di sini. Harganya, ya Anda tahu harganya. Terima kasih Malvin dan mengundang kami Mas Ubi. Terima kasih telah menonton. Gadget of the Year versi Sobat HP adalah Asus Zenfone 9. Karena smartphone ini tuh menceklis semua kebutuhan saya. Saya tuh suka smartphone yang compact, kenceng, terus kameranya bisa diandalkan. Dan smartphone ini ngasih itu semua. Perfect? Ya enggak sih. Dia tuh kamera depannya nggak begitu oke. Cuman saya tuh suka sama smartphone ini. Kayak pas aja semuanya. Harganya, fiturnya, terus juga bagian belakangnya. Ini tuh keren. Jadi saya suka smartphone ini. Ini adalah smartphone terbaik untuk tahun ini versi Sobat HP. Dadah. Gue Sobi Bro Kemar di sini, dan untuk Gadget of the Year versi saya adalah benda kecil putih berkilau ini. Ini adalah AirPods Pro Second Generation. Menurut saya buat pengguna Apple ecosystem ini seperti benda wajib, atau minimal kalian yang pakai iPhone sebagai utama rugi kalau kalian nggak pakai AirPods Pro Second Generation ini. Fitur dasar dari TWS ini sudah ditingkatkan oleh Apple, seperti noise cancellation yang lebih kedap, lalu transparency mode adaptif yang bahkan bisa mengurangi volume di luar yang terlalu kencang menjadi sedap-sedap sendu di telinga gitu lah. Enak pokoknya. Belum lagi seperti spatial audio yang kalau kepala digelengkan kanan kiri gini akan terasa bahwa sumber suara tetap ada di bagian depan. Secara kualitas suara juga ini lebih baik dibandingkan dengan AirPods Pro generasi sebelumnya. Low-nya lebih dapet, kemudian mid-nya juga lebih keluar sedikit. Ini bener-bener kerasa banget peningkatannya dibandingkan dengan AirPods Pro generasi sebelumnya. Serta yang paling baru ada speaker pada bodinya, sehingga kalau kita lupa naruh tinggal buka aplikasi Find My dan bunyikan saja. Dan ya, beberapa alasan tersebut membuat saya menjatuhkan pilihan Gadget of the Year versi Ibro Kumar adalah
this one, AirPods Pro 2nd Generation. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caca Handika. Bukan ya, nama saya Andika Setiabudi dari channel Dika ID. Dan terima kasih kepada Ko Malvin yang udah invite saya untuk mengisi Gadget of the Year tahun 2022 ini. Sebenarnya udah diajak mulai tahun lalu, cuman tahun lalu itu saya terkena COVID ya, jadi nggak bisa ikut. Dan kalau ditanya Gadget of the Year menurut saya sebenarnya banyak ya. Dan pasti teman-teman reviewer juga udah ngangkat hal tersebut. Jadi saya coba angkat hal yang menurut saya unik di tahun ini. Jadi namanya adalah 4Movie 4K. Karena saya lihat di Best Indotech itu kan sering banget nge-review proyektor, audio, dan juga smart TV. Nah yang ada di sebelah saya ini, dia ini mirip-mirip dengan proyektor tapi beda cara kerjanya. Jadi dia pakai laser. Dan 4Movie klaim kalau ini adalah world first Dolby Vision compatible 4K UST laser proyektor. Jadi kalau proyektor biasa itu kan jaraknya harus jauh ya, biar dia bisa memproyeksikan gambar yang lebih gede. Tapi kalau si 4Movie ini, dia bisa memproyeksikan gambar sampai 150 inch dengan jarak cuma 43 cm aja. Dan ini nanti akan kita pakai tahun baruan di studio karena kita nggak kemana-mana, nggak punya budget lebih tim DKID untuk keluar kemana-mana dan macet juga. Apalagi tahun baru ini kan jatuh pada hari Sabtu, pasti macet. Jadi kita di studio aja, nonton bareng-bareng, bakar bareng-bareng. Dan kalau untuk kualitas warnanya, kualitas gambarnya untuk sebuah laser proyektor, menurut saya ini udah oke banget. Jadi dia punya teknologi triple lighting source yang namanya LPD 4.0 RGB+, dimana dia ya ini lebih kuat dibandingkan LPD 3.0 tahun lalu. Dan karena LPD-nya ini, jadi dia punya ultra wide color gamut dengan 107% REC 2020 color gamut yang bisa menghasilkan 1,07 miliar warna. Terus dia juga udah support dengan Dolby Vision, Dolby Atmos, terus juga udah pakai Android 11 untuk lumensnya, yang dia ada sebenarnya ada dua tipe ya. Jadi ada yang 2100 lumens dan yang kita bahas ini adalah yang 2800 lumens. Tapi jujur yang paling saya suka adalah dia bisa membuat setup TV saya itu menjadi invisible karena kayak nggak kelihatan proyektornya di mana, tinggal saya sembunyikan, tapi bisa memproyeksikan gambar yang sampai 150 inch. Dan soundnya ini dituning sama Bauer & Wilkins yang suaranya, wah ini suaranya menggelegar banget ya. Mirip kayak suara-suara yang udah ada di sinema, yang udah ada soundbarnya. Kekurangannya yang paling telak menurut saya adalah harganya ya. Jadi harganya ini sekitar 50 juta rupiah ya untuk yang 2800 lumens ini. Ya kalau misalkan ada yang beli sih menurut saya ini bakalan sultan banget sih ya, untuk beli sebuah laser proyektor 50 juta rupiah. Oke, jadi itu adalah gadget yang saya rekomendasikan di tahun 2022 karena saya yakin teman-teman reviewer yang lain udah merekomendasikan gadget-gadget yang bagus, jadi saya coba ambil perspektif yang lebih unik. Oke, tiba giliran gue sekarang buat share Gadget of the Year. Mungkin teman-teman kalau ngikutin Best Indotech udah tahu kemarin gue sempat share favorite gadget tahun 2022, ada total 10 lebih. Cek aja videonya kalau belum di atas. Tapi kalau gue disuruh pilih satu, mungkin pilihan gue akan jatuh ke ini dia, Steam Deck dari Valve. Ini adalah handheld PC atau handheld gaming console. Gue masih bingung definisinya gimana, karena ya ini bener-bener device yang menurut gue agak life changing ya, tapi bener-bener life changing dari segi gaming, karena gue bisa main AAA games di mana aja. Dan buat gue yang waktunya terbatas karena udah pekerjaan, keluarga, dan lain-lain, ya ini tuh ngebantu banget buat gue relax ya. Ketika ada break gue bisa main game 1 jam AAA ya, sudah kan sih RDR, Spider-Man, God of War, Forza, bisa dimainin di handheld yang juga enak, nyaman dipakai buat jangka panjang gitu, walaupun memang baterainya masih terbatas. Nah, ya mungkin ada beberapa juga teman-teman tech reviewer yang juga share Steam Deck sebagai gadget of the year mereka, jadi mungkin kalian juga bisa tahu elemen-elemen lainnya di sana. Jadi ya itu sih kalau gua satu lagi mungkin kalau ditanya yang menarik banget buat gua tahun ini adalah ini dia, Apple Watch Ultra. Ini smartwatch yang memang sebenarnya baru gua pakai sekitar 2 bulan terakhir, tapi smartwatch ini tuh bisa dibilang kayak merubah perspektif gue soal Apple Watch yang sebelumnya gue udah bosen banget, karena gue jadi kayak jatuh cinta lagi gitu sama si Apple Watch ini. Reviewnya juga coming soon, jadi stay tune aja di YouTube channel Best Indotech. Make sure kalian subscribe dan hidupin notification-nya kalau belum. Oke, jadi itu aja buat Gadget of the Year di tahun 2022 ini. Gila, selesai sudah ya perjalanan kita tahun ini. Semoga di tahun 2023 gadget akan lebih menarik lagi, teknologi akan lebih seru lagi, dan semoga lebih ramah di kantong pastinya. Dan ya hopefully teman-teman juga bisa enjoy tahun 2022 ini. Semoga juga kalian semua bisa mengakhiri tahun dengan baik. Dan itu aja, thank you semuanya udah nonton. Nama gue Malvin, mewakili semua teman-teman tech review Indonesia.
Kita pamit dulu. Happy New Year dan enjoy your holiday. Ciao. 2023.